Bab kerugian buta emosi dalam buku Emotional Intelligence karya Daniel Goleman menyoroti konsekuensi nyata dan serius dari ketidakmampuan seseorang dalam memahami serta mengelola emosi, baik dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Goleman menggunakan istilah emotional illiteracy atau buta emosi untuk menggambarkan ketidakcakapan dalam membaca, mengenali, dan merespons emosi, baik milik sendiri maupun orang lain. Di Amerika Serikat, dalam tahun 1990, dibandingkan dengan 2 dasawarsa sebelumnya, penahanan kaum remaja karena tindak kejahatan dengan kekerasan telah mengalami laju paling tinggi. Penahanan kaum remaja karena terlibat kasus perkosaan meningkat menjadi 2 kali lipat. Laju pembunuhan anak muda meningkat menjadi 4 kalinya. Sebagian besar disebabkan oleh meningkatnya penembakan. Dalam 2 dasawarsa yang sama, laju bunuh diri kaum remaja meningkat menjadi 3 kali lipat. Demikian juga jumlah anak-anak berumur di bawah 14 tahun yang menjadi korban pembunuhan. Semakin banyak dan semakin muda usia gadis remaja yang hamil. Sejak tahun 1993, angka kelahiran di antara gadis-gadis berumur 10 hingga 14 tahun telah meningkat dengan mantap selama 5 tahun berturut-turut. Sejumlah orang menyebutnya bayi melahirkan bayi. Demikian juga proporsi kehamilan masa remaja yang tidak dikehendaki dan tekanan teman sebaya untuk berhubungan badan. Laju penyakit kelamin di antara remaja meningkat menjadi 3 kali lipat selama 30 tahun terakhir ini. Penyebab paling lazim ketidakmampuan di antara anak-anak muda ini adalah penyakit mental. Gejala-gejala depresi, entah itu gejala berat atau ringan, memengaruhi hingga sepertiga kaum muda. Dan pada anak perempuan, angka depresi ini meningkat menjadi 2 kali saat mereka memasuki pubertas. Frekuensi gangguan makan pada gadis remaja meningkat dengan tajam. Kemerosotan emosi. Masalah-masalah ini, bila dilihat secara terpisah, bukanlah masalah yang membuat dahi berkernyit, tetapi bila dilihat sebagai kelompok merupakan barometer suatu perubahan besar, racun jenis baru yang merasuki dan meracuni pengalaman masa kanak-kanak yang menandakan adanya cacat berat dalam keterampilan emosional. Kemerosotan emosi ini agaknya merupakan harga universal kehidupan modern yang harus dibayar anak-anak. Tidak ada anak-anak, baik kaya maupun miskin, yang luput dari risiko ini. Karena masalah-masalah ini bersifat universal yang terjadi dalam setiap kelompok etnis, ras, dan pendapatan. Yuri Bronfenbrenner, ahli psikologi perkembangan terkemuka dari Cornell University yang melakukan perbandingan internasional terhadap kesejahteraan anak-anak, berkata, dengan tiadanya sistem pendukung yang baik, tekanan dari luar menjadi begitu besar, sehingga bahkan keluarga-keluarga yang kuat pun akan hancur berantakan. Kesibukan hebat, ketidakmantapan, dan tidak aktifnya kehidupan keluarga sehari-hari telah meluas di semua sisi masyarakat kita, termasuk yang berpendidikan tinggi dan yang kaya. Yang dipertaruhkan tak lain adalah angkatan berikutnya, terutama kaum pria, yang sewaktu tumbuh menjadi dewasa sangat rawan terhadap kekuatan merusak semacam, misalnya efek menghancurkan dari perceraian, kemiskinan, dan pengangguran. Kita sedang merampas karakter moral dan keterampilan berjuta-juta anak. Perjalanan depresi pada kaum muda. Di antara anak-anak yang mengalami depresi cukup berat sehingga diharuskan berobat, 3/4-nya mengalami serangan depresi berat berikutnya. Menurut data yang dikumpulkan oleh Maria Kovacs, seorang ahli psikologi pada Western Psychiatric Institute and Clinic di Pittsburgh. Kovacs mengamati anak-anak yang didiagnosis menderita depresi ketika mereka masih berusia 8 tahun sambil menilai mereka setiap beberapa tahun sampai ada yang umurnya mencapai 24 tahun. Anak-anak penderita depresi berat mengalami serangan yang berlangsung rata-rata kurang lebih 11 bulan. Meskipun pada 1 di antara 6 orang anak serangan itu berlangsung sampai 18 bulan. Depresi ringan, yang sudah dimulai sejak usia 5 tahun pada sejumlah anak, kurang begitu melumpuhkan tetapi berlangsung jauh lebih lama. Dan Kovacs menemukan anak-anak yang pernah mengalami depresi ringan itu lebih besar kemungkinannya untuk mengalaminya dengan bentuk yang lebih hebat, sehingga menjadi depresi berat yang disebut depresi ganda.
Anak-anak yang mengalami depresi ganda itu jauh lebih mudah mengalami serangan berulang-ulang sewaktu usia mereka bertambah. Sewaktu anak-anak yang mengalami serangan depresi tumbuh menjadi remaja dan awal dewasa, mereka menderita depresi atau gangguan manik depresi secara rata-rata 1 tahun dalam 3 tahunnya. Kerugian bagi anak-anak bukan sekadar penderitaan yang disebabkan oleh depresi itu sendiri. Kemurungan atau kesedihan yang dirasakan oleh anak-anak seperti itu membuat mereka tidak suka memulai hubungan sosial atau menghindar bila anak lain berusaha mengajak mereka. Hasil akhirnya adalah anak yang mengalami depresi selanjutnya ditolak atau diabaikan di tempat bermain. Kekosongan dalam pengalaman antar pribadi mereka ini menyebabkan mereka melewatkan apa yang biasanya akan mereka pelajari dalam hiruk-pikuknya permainan. Dan dengan demikian membuat mereka menjadi terbelakang secara sosial dan emosional. Bila anak yang mengalami depresi ini dibandingkan dengan anak yang tidak mengalami depresi, mereka ternyata tidak terampil bergaul, memiliki sedikit teman, lebih tidak disukai daripada teman main lainnya, tidak disayang, dan mengalami lebih banyak kesulitan dalam berhubungan dengan anak lainnya. Hanya mereka yang kesepian, anak putus sekolah. Putus sekolah merupakan risiko terbesar bagi anak yang ditolak dalam pergaulan. Angka putus sekolah pada anak yang ditolak oleh teman sebayanya berkisar antara 2 hingga 8 kali lebih besar daripada anak yang mempunyai teman. Salah satu penelitian menemukan kurang lebih 1/4 dari anak yang tidak populer di sekolah dasar putus sekolah sebelum menyelesaikan sekolah menengah umum. Tidak mengherankan, bayangkan saja. Kita menghabiskan 32 jam setiap minggu di tempat di mana tidak ada seorang pun yang menyukai kita. Ada 2 jenis kecenderungan emosional yang menyebabkan anak akhirnya menjadi orang yang terkucil dari pergaulan. Yang satu adalah kecenderungan untuk meledakkan amarah dan untuk melihat permusuhan, bahkan bila tidak ada permusuhan yang disengaja. Yang kedua adalah sikap takut-takut, cemas, dan malu-malu dalam pergaulan. Tetapi, selain faktor temperamen, anak yang aneh cenderung disisihkan juga. Salah satu sebab anak-anak ini dianggap aneh terletak pada isyarat emosional yang mereka kirimkan. Ketika anak sekolah dasar yang memiliki sedikit teman diminta mencocokkan emosi seperti rasa jijik atau marah dengan wajah-wajah yang memperagakan serangkaian emosi, mereka membuat jauh lebih banyak kesalahan daripada anak yang populer. Dalam hal untung-untungan mengenai perasaan disukai, anak ini gagal pada kriteria emosional yang penting, yaitu mereka dianggap tidak menyenangkan dijadikan teman, dan mereka tidak tahu bagaimana caranya membuat anak lain merasa senang. Pengamatan terhadap anak tidak populer yang sedang bermain membuktikan, misalnya, bahwa mereka lebih gampang daripada anak lain untuk berbohong, mendongkol, pergi bila kalah, atau pamer dan membual tentang kemenangan. Tentu saja, kebanyakan anak ingin menang dalam permainan. Tetapi menang atau kalah, kebanyakan anak mampu menahan reaksi emosionalnya, sehingga tidak merusak hubungan dengan teman yang diajaknya bermain. Sementara itu, anak yang tuli nada secara sosial, yang terus-menerus menghadapi kesulitan membaca dan merespons emosi, akan menjadi orang yang tersingkir dalam pergaulan. Tentu saja ini tidak berlaku bagi anak yang hanya sementara mengalami perasaan ditinggalkan. Tetapi, pada anak yang terus-menerus dikucilkan dan ditolak, status menyakitkan mereka sebagai orang yang tersisihkan akan menempel terus selama tahun-tahun sekolahnya. Konsekuensi terdesak ke pinggiran pada lingkaran sosial secara potensial besar. Maknanya, sewaktu seorang anak memasuki masa dewasa, misalnya, di arena persahabatan yang akrab serta hiruk-pikuk permainan, itulah anak-anak mempertajam keterampilan pergaulan dan emosional yang akan mereka bawa ke hubungan nantinya mereka jalani dalam hidup. Anak yang dikucilkan dari medan pelajaran ini, mau tidak mau akan menderita kerugian. Sudah pasti anak yang ditolak diketahui menderita rasa cemas yang hebat dan banyak risau, juga rasa murung dan kesepian. Populer tidak anak di kelas 3 benar terbukti merupakan peramal lebih baik untuk masalah kesehatan mental pada umur 18 tahun daripada hal-hal lainnya, seperti penilaian guru dan wali, prestasi sekolah dan IQ, bahkan angka perolehan tes psikologis.
Dan seperti kita lihat, orang yang punya sedikit teman dan kesepian terus-menerus menanggung risiko lebih besar mengidap penyakit medis dan kematian dini pada tahap kehidupan selanjutnya. Alkohol dan obat terlarang. Kecanduan sebagai cara mengobati diri sendiri. Pada sebagian besar pecandu alkohol dan pengguna obat terlarang, awal kecanduan dapat dilacak pada tahun-tahun remaja mereka. Meskipun sedikit di antara yang bereksperimen itu akhirnya menjadi pencandu alkohol atau pengguna obat terlarang. Pada saat meninggalkan sekolah menengah umum, lebih dari 90% anak sudah pernah mencoba alkohol. Namun hanya 14% yang akhirnya menjadi pencandu alkohol. Dan di antara jutaan orang Amerika yang mencoba kokain, kurang dari 5% yang menjadi kecanduan. Apa yang membuat jadi berbeda? Salah satu teori ilmiah yang ada sekarang adalah anak-anak yang tetap mempunyai kebiasaan tersebut. Karena semakin lama mereka menjadi semakin tergantung pada alkohol atau obat terlarang, menggunakan bahan ini sebagai semacam obat, sebagai cara untuk menenteramkan perasaan cemas, marah, atau murung. Berkat percobaan awal mereka menemukan obat kimiawi sebagai cara untuk menenteramkan perasaan cemas atau kemurungan yang menyiksa mereka. Dengan demikian, di antara beberapa ratus siswa kelas 7 dan kelas 8 yang diamati selama 2 tahun, siswa yang diketahui memiliki tingkat kecemasan emosi lebih tinggilah yang selanjutnya memiliki laju tertinggi penggunaan bahan terlarang itu. Barangkali, ini menjelaskan mengapa begitu banyak orang muda yang mampu mencoba obat terlarang dan minum alkohol tanpa menjadi kecanduan, sementara orang lain menjadi tergantung hampir sejak awal. Pola emosi tertentu membuat orang lebih cenderung menemukan ketenangan emosional dalam salah satu obat terlarang daripada orang lain. Ada 2 jalur emosional menuju alkoholisme. Jalur pertama dimulai dengan seseorang yang amat tegang dan cemas di masa kanak-kanaknya, yang biasanya sewaktu remaja menemukan bahwa alkohol akan menenteramkan kecemasan itu. Amat sering ia adalah anak pecandu alkohol yang menggunakan alkohol untuk menenteramkan kerisauannya. Anak pecandu alkohol akan minum untuk meringankan ketegangan mereka. Karena dalam alkohol itu mereka menemukan ketenangan yang tak mungkin mereka peroleh dengan cara lain. Anak semacam itu bisa menjadi rawan terhadap penyalahgunaan obat penenang dan alkohol karena mereka punya alasan, yaitu untuk meredakan kecemasan. Jalur emosional kedua menuju alkoholisme berasal dari tingkat keresahan yang tinggi, bertindak mengikuti dorongan hati dan kebosanan. Pola ini muncul pada masa bayi sebagai sikap resah, rewel, dan sulit ditangani. Di sekolah dasar muncul sebagai suka mengetuk-ngetukkan jari, hiperaktif dan tersangkut masalah. Kecenderungan yang seperti kita ketahui dapat mendorong anak yang menderitanya mencari sahabat di antara anak-anak terbuang. Terkadang menjurus pada karier sebagai penjahat atau menuju diagnosis gangguan kepribadian antisosial. Meskipun bakat ke arah penyalahgunaan obat terlarang barangkali berkaitan dengan otak, perasaan yang mendorong orang untuk mengobati diri sendiri dengan minum alkohol atau obat terlarang dapat disembuhkan tanpa menggunakan obat-obatan, seperti telah dibuktikan selama berpuluh-puluh tahun oleh Alcoholics Anonymous dan program pemulihan lainnya. Mencapai kemampuan untuk menangani perasaan itu, meredakan kecemasan, melenyapkan kemurungan, meredakan amarah, akan menghilangkan dorongan untuk menggunakan obat terlarang atau alkohol. Keterampilan emosional mendasar ini diajarkan dalam program penyembuhan penyalahgunaan obat-obatan dan alkohol. Tentu saja, amatlah lebih baik seandainya mereka mempelajari keterampilan itu sejak awal kehidupan, jauh sebelum kebiasaan itu menjadi menetap. Untuk mendapatkan buku Emotional Intelligence karya Daniel Goleman, klik tautan pada deskripsi video ini untuk melakukan pembelian secara online di bellbook.com. Bellbook.com adalah toko buku online yang sudah berdiri sejak tahun 2009 dan melayani pengiriman ke seluruh wilayah di Indonesia.